VOA This Morning. Inilah VOA This Morning Senin 15 April 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Zainab Abdulrahman, mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, apa kabar di pagi pertama Senin sesudah Lebaran? Sebagian tentu sudah mulai bekerja kembali, sebagian mungkin masih melanjutkan libur, bahkan ada yang belum puas berlebaran di kampung halaman. Semoga masih terus menyenangkan situasinya, meskipun THR sudah habis dibagikan ke keponakan dan saudara dan mesti mengurangi tabungan untuk liburan ke berbagai tempat wisata. Di hari kerja pertama usai Lebaran ini, kami tetap akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama tentu perkembangan terkait serangan Iran ke Israel yang berlangsung kemarin. Iratnu 99%. Mereka gagal dalam serangan mereka, kata Letnan Kolonel Peter Lerner, juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF kepada stasiun televisi CNN. Tidak ketinggalan dari tanah air, ada juga respon terkait serangan yang dikhawatirkan memanaskan kawasan itu. Jadi tanpa ada backup dari Iran dari negara-negara yang menjadi sekutunya, ya seperti Rusia bahkan Cina, nampaknya Iran tentu tidak seberani itu ya. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Biden telah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania terkait situasi di Timur Tengah. Presiden Biden mengutuk dengan keras serangan yang dilancarkan Iran yang juga mengancam bagi Yordania dan rakyatnya. Kedua pemimpin menyatakan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan akan tetap terus berkomunikasi intensif dalam beberapa hari ke depan. Keduanya juga membahas situasi di Gaza dan memperkuat kerjasama kedua negara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan penting ke Gaza dan menemukan jalan untuk menghentikan krisis secepatnya. Sementara itu, para pemimpin G7 menawarkan dukungan penuh bagi Israel pada Minggu setelah serangan dari Iran. Mereka juga mengatakan siap untuk mengambil langkah-langkah lebih jauh dalam respon terhadap inisiatif destabilisasi lebih jauh. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pasca pertemuan virtual, para pemimpin dari negara-negara anggota kelompok 7 mengatakan mereka dengan tegas mengutuk dalam istilah yang paling kuat serangan langsung dan belum pernah terjadi dari Iran terhadap Israel. G7, kelompok yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada, juga mengatakan pada Minggu bahwa mereka akan meningkatkan upaya untuk mengakhiri krisis. Warga Palestina di kota Gaza mengantre untuk membeli roti dari sebuah bakery yang telah dibuka kembali pada Minggu 14 April setelah tutup selama beberapa bulan karena ketiadaan tepung dan bahan bakar. Orang-orang antre dan berkerumun di depan Kamel Ajor Bakery, salah satu toko roti yang paling awal buka kembali di wilayah utara jalur Gaza. المخابز شغله كويسه بتريح الناس وتريح الجميع شغله كويسه منيحه بس تاكل خبز بعدين احنا عانينا معاناه شديده. Dibukanya kembali bakery adalah hal yang baik yang membuat semua orang merasa nyaman. Bisa makan roti adalah hal yang baik. Kami telah sangat menderita ketika harus membeli 1 kg tepung seharga 90 sampai 100 shekel atau 380.000 sampai 420.000. Ini gila, orang-orang tidak punya uang, orang-orang bangkrut, tidak ada pekerjaan, kata Abu Belal Abu Jabal, warga Palestina yang membeli sekantong roti. Mayoritas tentara Israel telah ditarik keluar dari wilayah Palestina yang terkurung itu sebagai persiapan untuk serangan di Rafah, kota paling selatan di Gaza, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina berlindung, tetapi pertempuran berlanjut di sejumlah wilayah. Hari Senin 15 April akan menandai setahun dimulainya perang Sudan antara militer negara itu yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan pasukan dukungan cepat yang dikomandoi oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo.
Perang di negara Afrika itu telah menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir 9 juta warganya meninggalkan rumah mereka ke kawasan yang lebih aman di Sudan atau ke negara-negara tetangganya, menurut data dari PBB. Namun kondisi genting dan kurangnya bantuan telah mendorong Sudan ke tepi jurang kelaparan. Situasi ketahanan pangan telah menjadi kekhawatiran terbesar bagi badan-badan bantuan yang bekerja di Sudan. خلال السنين السابقة وخاصة خلال هذه الأيام من السنة شهر. Pada tahun-tahun lalu, pada hari-hari seperti ini, dalam bulan Maret dan April banyak terjadi kasus malnutrisi. Tetapi situasinya telah berubah setelah perang dengan datangnya para pengungsi. Kami mencatat peningkatan yang signifikan pada jumlah pasien yang kekurangan gizi, kata Dr. Aimam Adel Qadir, Direktur Medis di Rumah Sakit Anak Pendidikan di Port Sudan. PBB menyatakan pihaknya telah meminta dana 2,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk merespon kebutuhan kemanusiaan, tetapi baru menerima 155 juta dolar Amerika Serikat atau 6%-nya saja. Setidaknya 33 orang tewas setelah hujan deras selama 3 hari dan banjir bandang terjadi di Afghanistan. Departemen Manajemen Kebencanaan pemerintah negara itu menyampaikan hal tersebut pada Minggu. Sejak hari Jumat, karena hujan deras, maka terjadi banjir bandang yang menyebabkan banyak korban baik manusia maupun harta benda, kata juru bicara departemen itu, Janan Sayek. Informasi utama menunjukkan bahwa sayangnya karena banjir itu, 33 orang meninggal dan 27 orang terluka. Tambah dia, kebanyakan korban disebabkan oleh ambruknya atap. Pendengar, Israel mengatakan sistem pertahanan Iron Dome-nya berhasil dengan pertahanan udara Amerika dan mitra-mitranya berhasil menembak jatuh 99% dari 320 hulu ledak Iran yang diarahkan ke negara itu. Berikut laporannya bersama Eva Mazreva. דרך קלון רואים איך הם נופלים, ככה קודם אש ואחר כך בום. Itu tadi Luda Tarnopolsky, warga kota Kiryat Shmona di Israel ketika diwawancarai kantor berita Associated Press beberapa jam setelah serangan Iran ke Israel. Israel pada hari Minggu mengatakan Iran meluncurkan 320 hulu ledak ke negara itu dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sistem pertahanan udara Iron Dome bersama dengan pertahanan udara Amerika dan negara-negara pendukung berhasil menembak jatuh 99% dari hulu ledak itu. יירטנו 99%. Mereka gagal dalam serangan mereka, kata Letnan Kolonel Peter Lerner, juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF kepada stasiun televisi CNN. Lerner mengatakan Iran menarget pangkalan militer yang menurut Iran digunakan untuk melancarkan serangan terhadap kedutaan besarnya di ibu kota Suriah, Damaskus, 1 April lalu, yang menewaskan 2 jenderal Iran. Ditambahkannya, serangan udara semalam tidak menyebabkan banyak kerusakan. Lebih jauh, juru bicara IDF itu mengatakan Iran meluncurkan 170 drone yang membawa bahan peledak, 120 rudal balistik, dan 30 rudal penjelajah, yang sebagian besar datang langsung dari wilayah Iran, meskipun sebagian diantaranya ditembakkan oleh proksi militan Iran yang berbasis di Irak dan Yaman. Beberapa proyektil mendarat di Israel, namun sebagian besar ditembak jatuh sebelum mencapai wilayah udara Israel. Iran pada hari Minggu memperingatkan Israel dan Amerika akan tanggapan yang jauh lebih besar jika Israel berupaya membalas serangan itu. Ketua Kepala Staf Gabungan Iran, Jenderal Muhammad Bagheri, menegaskan hal ini hari Minggu. Ia juga menegaskan telah mengakhiri serangannya ke Israel. Namun demikian, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap melangsungkan rapat kabinet untuk membahas tanggapan terhadap serangan Iran itu. Sementara Menteri Kabinet Perang yang beraliran kanan Benny Gantz mengatakan Israel akan menanggapi serangan tersebut. Pasukan militer utama Iran, Korps Garda Revolusi Islam, Minggu pagi mengatakan peluncuran rudal dan pesawat tidak berawak dari wilayah Iran ke arah Israel itu merupakan pembalasan atas serangan terhadap konsulatnya di Damaskus. Israel tidak mengkonfirmasi serangan itu atau menyangkal bertanggung jawab, meskipun Amerika dilaporkan mengecam Israel karena tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Dalam perkembangan lainnya, Iran memanggil Duta Besar Inggris, Prancis, dan Jerman karena sikap yang dinilai tidak bertanggung jawab terhadap langkah penghukuman yang diambil Iran terhadap rezim Zionis Israel. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan hal ini lewat X. Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri juga mengatakan pihaknya mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya pada prinsip dan tujuan piagam PBB serta hukum internasional.
Iran menyebut serangan terhadap Israel itu sebagai tindakan defensif dalam menjalankan hak membela diri. Demikian laporan tim VOA. Pasca serangan Iran dengan lebih 300 drone dan rudal ke Israel sepanjang minggu malam, beragam reaksi dari para pemimpin dunia muncul berurutan. Berikut laporan untuk meringkas reaksi dunia tersebut dilaporkan Bani Rahayu. Video rekaman saksi mata yang diambil pada Minggu tengah malam menunjukkan pijaran cahaya di langit yang diyakini sebagai kota Tel Aviv dalam serangan massal pesawat nirawak atau drone dan rudal Iran ke wilayah Israel. Serangan Iran tersebut merupakan respons atas serangan yang dicurigai dilakukan Israel kurang dari 2 minggu sebelumnya, yang menewaskan 2 jenderal Iran di gedung konsulat Iran di Suriah. Ini menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung ke Israel, meskipun keduanya telah bermusuhan selama beberapa dekade sejak revolusi Islam di Iran tahun 1979. Serangan itu menuai beragam reaksi dari para pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, pada hari Minggu mengkritik Iran atas serangan drone-nya ke wilayah Israel. Last night, Iran launched a barrage of missiles and attack drones across the Middle East. Semalam, Iran meluncurkan rentetan rudal dan pesawat nirawak melintasi Timur Tengah ke arah Israel. Ini adalah eskalasi yang berbahaya dan tidak perlu, yang saya kutuk dengan keras. Berkat upaya terkoordinasi internasional yang melibatkan Inggris, hampir semua rudal tersebut berhasil dicegat sehingga menyelamatkan nyawa tidak hanya di Israel, tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Yordania. Menteri Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa dengan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi seperti itu, Iran telah melewati ambang batas baru terkait upaya destabilisasi dan berisiko meningkatkan potensi ketegangan militer. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga memperingatkan Iran agar tidak melakukan serangan lebih lanjut terhadap Israel. Sementara konflik yang meningkat di Timur Tengah membayangi lawatannya ke Tiongkok selama 3 hari. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengeluarkan pernyataan yang mendukung Iran pada Sabtu dengan menyatakan bahwa aksi Israel adalah bentuk lanjutan dari kejahatan mereka dan bertentangan dengan semua norma diplomatik dan hukum internasional melalui serangan tanggal 2 April ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 12 orang. Pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman pada hari Minggu mengatakan bahwa serangan rudal dan drone Iran ke Israel yang belum pernah terjadi merupakan tindakan yang sah sebagai tanggapan atas serangan udara terhadap konsulat Iran di Suriah yang dituduhkan kepada Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Yordania, Bishar Kaswaneh, mengatakan bahwa setiap eskalasi di wilayah tersebut akan mengarah pada rute yang berbahaya. Ia juga menyebut bahwa angkatan bersenjatanya telah mencegat benda terbang sebagai bagian dari serangan Iran di atas wilayahnya. Kemarin kami telah menangani beberapa benda terbang yang memasuki wilayah udara kami dan melakukan penghadangan agar tidak membahayakan keselamatan warga dan permukiman. Sementara itu, penduduk Israel di Yerusalem mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan perang dengan Iran setelah negara tersebut berada dalam situasi siaga tinggi pada hari Minggu pasca serangan drone dan rudal Iran yang berhasil ditembak jatuh. Bani Rahayu, VOA Washington. Ada juga suara dari Jakarta, serangan Iran ke Israel akan meningkatkan eskalasi di Timur Tengah dan menyeret negara-negara lain dalam perang. Fathiah Wardah menyampaikan laporan selengkapnya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai serangan Iran ke Israel yang dilakukan pada Minggu dapat meningkatkan suhu politik di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, Iran melakukan hal itu bukan secara gegabah karena ditenggarai Teheran telah mengantongi dukungan dari negara-negara sekutunya. Di sisi lain, Iran diperkirakan menyadari bahwa terlibat dalam konflik bersenjata langsung dengan menyerang wilayah Israel maka akan turut melibatkan kekuatan global lainnya. Jadi tanpa ada backup dari Iran dari negara-negara yang menjadi sekutunya, ya seperti Rusia bahkan Cina, nampaknya Iran tentu tidak seberani itu ya melakukan serangan. Seperti dikhawatirkan banyak pihak dalam beberapa hari belakangan, Iran akhirnya melakukan serangan balasan langsung ke Israel pada Minggu, hampir 2 pekan setelah Israel diduga menggempur gedung konsulat Iran di ibu kota Damaskus, Suriah.
Serangan tersebut menewaskan 7 anggota Garda Revolusi Iran termasuk 2 jenderal. Yon mengatakan bahwa eskalasi konflik tersebut akan membagi 2 negara-negara Arab. Pertama adalah negara-negara yang mendukung perlawanan terhadap Israel seperti Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Di sisi lain, ada juga negara-negara Arab yang enggan terlibat dan menolak wilayahnya digunakan sebagai pangkalan militer jika Amerika terlibat dalam pertempuran. Eskalasi konflik ini akan bergantung pada apakah akan ada serangan balasan Israel langsung ke wilayah Iran. Yon mengatakan jika itu terjadi, kemungkinan Rusia dan Tiongkok tidak akan tinggal diam. Terkait dukungan terhadap Israel yang dinyatakan Gedung Putih, Yon mengatakan perlunya untuk melihat sejauh mana dukungan tersebut diberikan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Muhammad Qobit Ainul Arif menjelaskan, serangan Iran ke Israel ini merupakan konsekuensi atas serangan Israel ke fasilitas diplomatiknya di Damaskus. Menurutnya, serangan balasan Iran itu memang dibenarkan secara hukum internasional sebagai tindakan bela diri. Dia menegaskan bahwa fokus masyarakat internasional seharusnya adalah memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Jika hal ini tidak terwujud, maka akan terjadi keadaan seperti hukum rimba yang terjadi selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ketika sudah terjadi hukum yang dianut adalah hukum rimba, maka ini ada kekhawatiran ketidakadilan itu tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan adanya intervensi kekuatan militer. Qobit mengharapkan masyarakat internasional tidak hanya mengandalkan diplomasi formal untuk mengurangi konflik, tapi juga memperkuat peran-peran mediator yang tidak terlibat dalam konflik seperti gerakan non-blok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.